tugas yang diberikan kepada dosen tentang mata kuliah filsafat pendidikan dengan saya sendiri, Francisca Penazor, dan teman saya, Maria Fabiana Lucinta. Materi yang kami bawakan tentang konstruktivistik. Yang pertama kita lihat tentang konsep pemikiran. Konstruktivistik adalah teori belajar yang menekankan bahwa pengetahuan dibangun oleh individu berdasarkan pengalaman dan interaksi dengan lingkungannya. Dalam pandangan konstruktivistik, pengetahuan tidak diterima secara pasif, melainkan aktif, dibangun oleh pembelajar melalui proses kognitif. Setiap individu menciptakan makna dan informasi baru dengan cara mengaitkannya dengan pengalaman dan pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya. Beberapa prinsip utama tentang konstruktivistik. Yang pertama, pembelajaran adalah proses aktif. Yang dimaksudkan dengan ini, individu secara aktif membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman. Yang kedua, pengetahuan bersifat subjektif. Yang dimaksudkan dengan ini, apa yang diketahui seorang dipengaruhi oleh pengalaman dan persepsi individu. Yang ketiga, tentang belajar sebagai proses sosial. Yang dimaksudkan dengan ini, pengetahuan dibentuk melalui interaksi sosial dan budaya. Yang kedua, tokoh penggagas. Teori konstruktivistik dikembangkan oleh beberapa tokoh besar dalam bidang psikologi dan pendidikan di antara lain. Yang pertama, Jean Piaget. Pada tahun 1896 sampai 1980, ia menjelaskan Piaget adalah seorang psikolog Swiss yang mengembangkan teori perkembangan kognitif yang menjelaskan bagaimana anak-anak membangun pengetahuan mereka melalui tahapan perkembangan yang berbeda. Ia percaya bahwa pengetahuan dibangun melalui interaksi individu dengan lingkungan melalui proses asimilasi dan Yang kedua, Levi Gosti. Pada tahun 1896 sampai 1934, ia menjelaskan Vygotsky adalah seorang psikolog Rusia dikenal dengan teori pembelajaran sosialnya yang menyatakan bahwa pembelajaran terjadi dalam konteks sosial. Ia menekankan pentingnya peran budaya dan bahasa dalam membentuk pemikiran individu dan memperkenalkan konsep zona of promise development yang menyoroti pentingnya dukungan dalam proses belajar. Yang ketiga, kita lihat tentang implikasi dalam pendidikan Indonesia. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada siswa. Konstruktivistik mendorong pendekatan yang lebih berfokus pada siswa, di mana guru berperan sebagai fasilitator dan siswa aktif dalam membangun pengetahuan mereka sendiri. Ia relevan dengan penerapan student learning dalam kurikulum merdeka yang mendorong siswa untuk lebih mandiri dan belajar. Yang kedua, tentang pembelajaran konseptual. Dalam pendidikan Indonesia, teori konstruktivistik mendukung pendekatan pembelajaran konseptual yang mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata. Misalnya, pembelajaran berbasis komputer dan pembelajaran berbasis masalah yang telah diterapkan dalam beberapa sekolah di Indonesia. Yang ketiga, kerjasama dan interaksi sosial. Pendekatan konstruktivistik mendorong pembelajaran kolaboratif, di mana siswa saling bekerja sama dalam memecahkan masalah berbagai ide. Hal ini sesuai dengan nilai gotong royong yang dijunjung tinggi di Indonesia. Yang keempat, kelebihan. Yang pertama, mendorong kemandirian belajar. Siswa dilatih untuk aktif membangun pengetahuan mereka sendiri yang mendorong kemampuan berpikir kritis dan mandiri. Yang kedua, mengembangkan kemampuan pemecahan masalah. Konstruktivistik menekankan pentingnya belajar melalui pemecahan masalah
sehingga siswa belajar dengan cara yang baik, lebih praktis dan relevan dengan kehidupan nyata. Yang ketiga, belajar dengan konteks nyata. Teori ini mengaitkan pembelajaran dengan konteks kehidupan nyata, sehingga apa yang kita pelajari siswa lebih mudah dipahami dan diterapkan. Yang berikut kekurangan. Yang pertama, memerlukan waktu lebih lama. Karena pendekatan konstruktivistik menekankan proses belajar yang mendalam, hal ini seringkali memerlukan waktu yang lebih lama daripada metode pembelajaran tradisional. Yang kedua, ketergantungan pada kualitas guru. Keberhasilan pendekatan konstruktivistik sangat bergantung pada kemampuan guru untuk merancang dan mengelola pembelajaran yang sesuai, yang bisa menjadi tantangan terutama di daerah dengan sumber daya pendidikan yang terbatas. Yang ketiga, kurangnya struktur pembelajaran. Bagi siswa yang lebih suka belajar dengan struktur yang jelas, terarah, yang berpotensi membuat beberapa siswa kebingungan. Keenam, kritik. Yang pertama, pendekatan yang terlalu relatif. Pendekatan yang terlalu relatif adalah beberapa kritikus berpendapat bahwa konstruktivistik terlalu menekankan bahwa subjektivitas pengetahuan yang bisa menimbulkan kebingungan mengenai kebenaran objektif dan standar evaluasi yang jelas. Yang kedua, tidak selalu efektif untuk semua siswa. Pendekatan konstruktivistik mungkin tidak cocok untuk semua siswa, terutama bagi mereka yang membutuhkan bimbingan yang lebih struktur. Selain itu, pendekatan ini bisa kurang efektif untuk materi pembelajaran yang bersifat faktual dan memerlukan hafalan. Yang ketiga, kesulitan dalam implementasi. Dalam praktiknya, penerapan konstruktivistik di kelas seringkali memerlukan lebih banyak persiapan dan sumber daya daripada yang tersedia, terutama dalam konteks sekolah di daerah yang kurang berkembang. Sekian dari presentasi kami. Kepada Bapak dosen dan teman-teman yang mau mengkoreksi atau memberi pendapat dan memberi pertanyaan kepada kami, silakan mengomentari di kolom komentar. Saya Francisca Bimajol dan teman saya Maria Fabiana Lucinta Kota mengundurkan diri. Sekian dan